Jahra di PCP, Jah. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, maka silakan dimatikan dulu mic-nya. Nah, boleh ditutup mulutnya, dilakban juga nggak apa-apa. Ya, baik, terima kasih sudah dimatikan mic-nya. Alhamdulillah, segala pujiannya milik Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi pengikutnya yang istiqomah, pengikutnya yang setia hingga akhir hayat kelak nanti. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pagi ini kita bertemu kembali di ruangan kita, di room kita, di Zoom dalam pembelajaran online yang rutin kita laksanakan insya Allah. Anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran dengan menggunakan daring ini atau dalam jaringan ini mungkin akan ada beberapa hal yang kita sederhanakan ya. Jadi tidak sebagaimana kita di kelas yang banyak dan padat. Mungkin kita hanya mengambil inti-inti saja dari yang penting-penting dari hal yang akan kita pelajari. Jadi tidak dengan pertemuan yang singkat kita bisa mendapatkan hal yang baik insya Allah ya. Oke anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang masih tematik ya, cuma fokus pembelajaran kita hari ini adalah bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Sebagaimana kita tahu, kita itu orang-orang Indonesia ya. Ya, siapa yang bukan orang Indonesia di sini angkat tangan? Nggak ada ya. Insya Allah kita semua orang Indonesia ya, dan berbagai macam tentunya. Ada yang orang Jawa, orang Sunda, orang Betawi, bahkan dari Sumatera, ya, dari Sabang sampai Merauke ya, orang Jakarta dari Tanah Abang sampai Rawabangke, nah, itu ada semua ya. Jadi banyak tuh, ya, kita orang Indonesia. Jadi kita wajib bisa berbahasa Indonesia, ya. Dan tentunya sebagai orang Islam juga nanti kita juga mudah-mudahan bisa berbahasa Arab ya. Nah, seperti itu. Jadi anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kita hari ini, Bapak ingin bertanya ya sama kalian semua. Siapa yang di rumah suka membaca buku? Oke, silakan isi boleh di kolom chat, boleh di hidupkan mic-nya. Siapa yang suka baca buku di rumah? Buku apa? Bebas. Bapak cuma tanya buku. Silakan. Boleh jawab di kolom chat atau boleh buka mic-nya kemudian mengatakan saya. Halo? Siapa yang suka baca buku? Krik, krik, krik. Oh, sepertinya tidak ada. Nggak ya, insya Allah. Anak-anakku sekalian. Ya, kalau kita suka membaca buku, gitu, itu tandanya kita sudah memiliki kemampuan untuk belajar. Ya, sebagai manusia, Allah berikan kita akal dan pikiran, sehingga dengan akal dan pikiran itu kita bisa mencari ilmu. Ya, dengan ilmu tersebut kemudian kita bisa beramal. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu tanpa ilmu, gitu ya. Jadi penting semuanya ya. Nah, Gapin bilang kadang Pak, hehehe. Oke, bagus Gapin. Kemudian Inara bilang jarang. Oke, nggak apa-apa ya. Yang lainnya gimana? Suka baca buku atau enggak nih? Ya, boleh jawab di kolom chat ya. Nah, nggak apa-apa. Yang nggak suka juga nggak apa-apa. Ya, kalian tahu nggak? Dulu Bapak nggak suka baca. Waktu kecil Bapak nggak suka baca. Mungkin waktu usia Bapak SD sekitaran kalian, Bapak juga nggak suka baca buku. Kenapa? Karena buat Bapak buku itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Satu-satunya buku yang Bapak baca waktu itu cuma apa? Komik. Ya, itu pun komiknya kalau kalian tahu, mungkin orang tua kalian kenal ya. Komiknya seperti komik-komik kartun zaman dulu ya, Petruk dan kawan-kawan gitu. Itu salah satu favorit Bapak waktu kecil. Kenapa? Karena mudah, murah, ya, banyak di sekitar di sekolah suka dijual. Itu doang bacaannya. Selebihnya kalau baca buku bacaan,
Apalagi buku sekolah. Jarang banget. Apipah suka baca, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan yang lain juga suka baca. Nah, tapi kemudian ketika Bapak mulai SMP, Bapak mulai SMA, dan bahkan kuliah, Bapak berpikir kalau Bapak nggak suka baca, maka apa yang akan Bapak dapatkan? Gitu. Maka disitulah akhirnya Bapak mulai mencoba belajar membaca. Bukan berarti Bapak nggak bisa baca ya, beda ya. Ketika Bapak mulai belajar membaca, menyenangi bacaan, itu benar sulit banget awalnya, sulit banget. Ya, kenapa sulit? Karena ternyata, nah, tuh ada juga dari Hafiz. Hafiz suka baca komik Nabi, Alifa suka baca Kuak, alhamdulillah. Ya, kenapa? Karena membaca itu belum jadi bagian hidup kita ya. Ya, walaupun kita sebagai orang Islam, kita dituntut sama Allah untuk terus belajar. Ya, lewat baca juga salah satunya. Nah, anak-anakku sekalian, ya kemudian seiring dengan bertambahnya waktu belajar Bapak, akhirnya terus baca sampai yang awalnya nggak suka lama-lama biasa aja, lama-lama suka, dan sekarang Bapak termasuk yang suka baca. Ya. Tapi yang jadi masalah kemudian ketika kita suka baca, bacaan kita kadang-kadang hanya bacaan yang ringan-ringan saja. Boleh nggak Pak? Boleh. Ya, ada yang suka baca komik, ada yang suka baca cerita-cerita pendek. Ya, boleh nggak apa-apa gitu. Tapi ada banyak ilmu yang jumlahnya tak terhingga, yang itu biasanya terdapat pada buku-buku bacaan. Dan buku tematik kita sendiri itu isinya dipenuhi dengan bacaan ya. Jadi sayang kalau tidak kita pelajarinya. Nah, anak-anakku sekalian, pagi ini Bapak ingin coba berbagi sedikit tentang bagaimana sih caranya membaca, bagaimana sih caranya supaya kita bisa mendapatkan hal penting dari bacaan tersebut. Ya, oke. Bapak ingin berbagi di layar, silakan nanti diperhatikan. Oke, ini dia. Oke, ini dia. Baik, terima kasih. Anak-anakku sekalian, di pembelajaran bahasa Indonesia kita kali ini, kita akan bertemu dengan yang namanya pembelajaran 31, yaitu menentukan pokok pikiran dalam teks, lisan, dan tulisan. Ya. Menentukan pokok pikiran, apa itu Pak pokok pikiran? Ya, pokok pikiran. Oke, buka mic-nya. Siapa yang mau tebak? Apa sih yang dimaksud dengan pokok pikiran? Ya, boleh. Silakan. Ada yang mau menjawab? Nggak usah kagok ya. Bapak mah senang deh sama anak-anak yang berpartisipasi aktif ya. Banyak bicaranya mungkin. Kalau diperlukan dia bicaranya banyak. Kalau nggak diperlukan dia diem gitu ya. Itu bagus banget tuh. Ya. Kemudian berani, kemudian jujur, bertanggung jawab. Wah, itu keren banget tuh. Gitu. Ada yang mau Ada yang mau bertanya dulu? Bertanya. Ada kira-kira yang bisa menjelaskan sedikit, bukan salah dan benarnya ya, tapi keberanian kalian. Ayo, siapa yang kira-kira bisa jelasin? Bukan jelasin. Yang kira-kira, ya boleh. Apa Inara? Mantap, inti dari sebuah bacaan. Nah, ini nih. Keren ya. Makasih Nara. Oke, keren. Makasih banyak. Inti dari sebuah bacaan. Oke, nyambung banget ya. Ada lagi yang mau lain? Yang lain yang mau nyoba? Boleh? Ayo Inara. Keren. Yang lain gimana yang lain? Ayo, nih banyak banget nih pesertanya. Masa yang jawab cuma Inara aja? Apipa gimana? Oke. Apipa apa jawabannya kira-kira menurut Apipa? Ayo. Ya gimana? Pokok utama dari bacaan. Oke, terima kasih Apipa. Oke, sudah 2 anak. Keren banget, berani. Oke, ada lagi ayo dong. Siapa lagi? Apipa, makasih. Terus Inara juga makasih. Jempol Bapak cuma 2. Kalau 4 Bapak kasih 4-4 nih. Ya, masa jempol kaki bau ntar ya. Oke,
Yang lain dong. Ayo nih, keren banget nih. Anak-anaknya udah 2, berani banget nih. Ya. Jara, mau ngomong Jara? Sudah, Pak. Oh enggak, itu ngomong. Iya, Mama. Ih, bapak mah. Ih, anak mah. Darel mana? Darel mau ngomong nggak Darel? Azalea, Azalea. Mana nih suaranya nih? Alifa, mana Alifa? Aduh, ini suaranya ini banget nih ya. Minim banget nih ya, tapi nggak apa-apa ya. Najril, mau ngomong Najril? Jril? Itu siapa di sebelahnya, Jril? Apa? Itu siapa? Mamanya. Oh, mamahnya. Iya, agak gelap nih, nggak terlalu kelihatan. Siap, Bu, nggak apa-apa, Bu. Ya, kalau perlu diikat nggak apa-apa, dilakban, Bu. Oke, Najril, kita lanjut ya. Semuanya kita lanjutin ya, insya Allah. Baik, terima kasih Nara, terima kasih Apipa. Salman mau jawab dulu? Oh, Salman mau ngerapin rambut, boleh. Baik. Enggak, Salman mau jawab? Oh, Salman mau senyum aja, ya boleh. Ya, baik ya. Pokok pikiran anak-anakku sekalian, betul ya. Mungkin sekitar inti ya dari apa yang kita baca. Kadang-kadang gini loh. Kalau Bapak nih baca, kemudian dari bacaan tersebut, nah ini, hari ini ada koran nih. Ya, hari ini ada koran. Kelihatan ya korannya ya. Ya, ini korannya. Ini koran Bapak baca tadi. Kemudian ada satu kolom yang paling Bapak suka dari kolom ini, namanya DI Ways. Ya, This Ways. Nah, ini dia nih. Ini penulisnya adalah Bapak Dahlan Iskan. Ya, ini kolomnya cukup panjang, bersambung ke belakang. Nah, ini. Nah, anak-anakku sekalian, dari bacaan yang panjang tadi, ya, dari bacaan yang panjang tadi, ternyata yang Bapak simpulkan dari bacaan itu hanya sedikit. Ya, ini ceritanya menarik nih. Ya, ceritanya menarik. Ya, cerita tentang seorang pengusaha. Pengusaha yang kemudian awalnya rugi, awalnya ditipu orang, bukan rugi, ditipu orang, kemudian rugi, setelah rugi kemudian dia mau ditangkap sama polisi. Setelah mau ditangkap sama polisi, akhirnya dia kerja di tempat yang jauh. Ternyata dari situ dia mulai sukses. Akhirnya sekarang sudah jadi pengusaha yang sukses. Usianya masih muda. Itu cerita sederhananya begitu. Padahal itu ceritanya panjang, tapi Bapak bisa dapatkan inti dari cerita tersebut. Ternyata ceritanya nggak panjang kalau kita dapat intinya. Nah, anak-anakku sekalian, begitulah ketika kita membaca. Ya, ceritanya panjang banget gitu ya. Dari bahkan satu novel yang kalian pernah, siapa yang pernah baca novel nih? Ada nggak? Novel. Bukan novel Baswedan ya. Ada? Oh, Afifah pernah baca novel ya? Alhamdulillah. Wah, nih senang banget Bapak nih. Banyak. Azalia pernah baca novel? Oke. Li, pernah baca buku bacaan, Li? Neng, pernah baca bacaan, Neng? Auzubillahiminasyaitonirrajim, itu baca bacaan, Pak, bukan ya? Itu mah zikir, ya bolehlah. Neng Marni pernah baca novel nggak? Siapa nih yang pernah baca novel nih? Ya, San pernah baca novel nggak San? Nggak banget kayaknya San mah ya. Nggak apa-apa San. Paling nggak buku cerita San. Gitu ya. Jadi anak-anakku sekalian, ketika kita baca satu novel, dulu ada novel yang kemudian jadi film namanya Laskar Pelangi. Itu novelnya cukup tebal ya. Tebal banget. Kalau kalian tidur dijadiin bantal bisa tuh. Ya, saking tebalnya. Nah, ternyata ya ternyata novel tersebut kalau kita sudah selesai bacanya, maka kesimpulannya ternyata sederhana sekali. Ya, itu adalah perjuangan anak-anak pedalaman di daerah Pulau Riau dan di sekitar Kepulauan Riau ya, Pulau Gantong namanya. Apa namanya lupa Bapak. Iya. Yang di situ pedalamannya bagus banget gitu ya. Nah, sampai kemudian penulisnya bisa kuliah di Perancis di Universitas Sorbonne kalau nggak salah, dan kemudian dia bikin cerita itu jadi
novel Laskar Pelangi. Sederhana banget ceritanya, tapi karena dia bisa menuliskannya dengan bagus, maka kemudian tulisannya itu jadi berkembang berhalaman, beratus-ratus halaman. Kemudian ketika itu dicetak, kemudian bisa dijual, dan akhirnya penjualannya itu mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Nah, anak-anakku sekalian, kita juga bisa seperti itu. Di kelas 5 ini, Bapak belum banyak kenal ya. Belum banyak kenal. Tapi dari informasi yang Bapak dapat, salah satu teman kalian di angkatan kalian itu sudah diterbitkan bukunya ya, walaupun dalam bentuk komik. Itu pun bagus. Ya, Yaya ya, kalau nggak salah ya. Yaya udah punya komik ya. Dan kalau Bapak ngobrol juga, Yaya itu suka banget baca. Gitu. Nah, kita juga nih ya, usahakan gemar membaca. Baik ya, jadi pokok pikiran inti dari bacaan yang ingin kita baca lah, kurang lebih gitu tadi. Nara, Afifa, makasih ya jawabannya. Nah, kemudian ingin Bapak nanya sama kalian ya. Pernah nggak sih kita seperti ini? Tuh, kalau ngelihat buku tebel banget, pengen dibaca kadang males. Pas dibaca nggak ngerti isinya. Ya, Gapin ya, kita banget ya, Pin ya. Bener, Pin. Ngeliat buku tematik, males. Banyak banget bacaannya. Gitu ya, Pin. Ya, Bapak kayak gini juga, Pin. Ya, tapi nggak apa-apa. Oke, itu normal dan wajar, ya. Baik. Kemudian, Jara gitu juga nggak? Jah? Kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. Padahal Jara termasuk yang rajin baca kayaknya ya. Kadang-kadang ya. Darel mana Darel? Darel masih suka membaca Darel atau sama seperti ini Darel? Oh, oke. Oh iya, Darelnya hilang nih. Jangan-jangan dia masuk ke dalam itu apa? Laci Doraemon tuh. Ya. Tapi bisa diam dong. Diam. Oh, tuh ada suaranya. Ada suaranya. Oke, baik ya. Tenang, kalian gak sendiri, kita sama kok ya. Nah, ini wajah siapa kira-kira ya ini ya? Ya, mungkin ini Gapin kali ya. Oh, enggak ya. Oke, kita lanjut ya. Tapi tenang, kalian beruntung ya. Karena ternyata dalam pelajaran bahasa Indonesia ada cara untuk memahami dengan lebih mudah. Mau tahu apa? Mau tahu banget. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini dia. Jadi ada beberapa cara membaca yang mungkin kita harus pahami ya. Jadi kalau kita nih baca Quran itu ada dua ya. Ya, ada yang namanya baca untuk menghafal ya, kemudian kita biasa sebut murojaah. Ada juga yang hanya tilawah saja, baca saja. Hilang. Zoom-nya terputus, koneksi lagi. Oke, Zoom-nya terputus ya. Ya, oke, kita lanjut lagi ya. Oke. Jadi anak-anakku sekalian, kita Najril sehat, Najril? Kemudian kita lanjutkan ya. Masih di mana tadi ya? PowerPoint-nya kelihatan nggak? Masih kelihatan nggak? Nggak ada ya? Udah ada belum? Udah keluar lagi? Udah keluar ya, baik. Itu ini gambar siapa nih? Hah? Oh, Dino ya. Oke, berarti udah keluar ya. Dino. Ya, baik ya. Ini gambar Dino ya. Baik. Karena ternyata dalam pelajaran bahasa Indonesia ada loh tips untuk membaca dan memahami lebih mudah. Anak-anakku sekalian, kalau kita belajar bahasa Indonesia kayaknya cuma belajarnya gitu-gitu aja ya.
Nah, sekarang kita coba, Bapak coba ambil inti dari pertemuan kita ini. Apa sih gitu ya. Nah, kita lanjut ya kemudian. Nah, ternyata kalau kita mau baca ada beberapa jenis. Tadi Bapak sampaikan tilawah ya. Tilawah itu kan baca aja, mengalir, terus sampai kemudian beres ya. Sampai kemudian beres. Tapi kalau kita kemudian murojaah ya kita baca biasanya mengulang-ulang sampai hafal. Nah, begitu juga dalam dunia baca. Ada beberapa istilah yang mungkin kita perlu pelajari sehingga kita bisa praktekkan nanti ya. Nah, ini yang pertama. Nah, sting. Nah, ini dia. Ini dia tipsnya. Check this out. Ya, jangan lupa subscribe gitu ya. Apa sih? Ya, satu scanning. Scanning. Nah, ini kalau kita baca buku, ya, kalau kita baca buku atau baca apapun kayak misalnya di internet, artikel-artikel gitu, tulisan-tulisan gitu. Biasanya kita bacanya cepet ya. Gitu ya. Gitu. Nah, itu sudah kita praktekkan. Namanya scanning. Baca sepintas aja. Kira-kira informasinya apa yang penting yang bisa kita dapat dari informasi itu. Ya, itu namanya scanning. Jadi bacanya nggak usah dilambatin. Mau kemana Bapak Joni? Ke pasar. Enggak gitu. Ya, Gapin pergi ke pasar membeli beras sekarung. Nah, enggak. Ya, tapi bacanya cepet. Gapin ke pasar membeli... Oh, ternyata Gapin mau masak nasi gitu. Jadi itu sepintas aja. Ya, cepet bacanya cepet gitu ya. Ya, Ali ke Lido membeli bakmi hijau. Nah, gitu li ya. Di blok A ya li ya. Oh, enak tuh. Nah, mudah-mudahan ntar kalau udah normal kita bisa makan bareng di sana ya. Ya, baik kita lanjut ya. Kemudian ada lagi yang namanya skimming. Kalau tadi bacanya cepat, sing 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 sampai beres. Nah, sekarang namanya skimming. Ya. Biasanya kita agak lambat di awal aja. Ya. Kita lihat judulnya dulu. Ya. Kita lihat judulnya dulu. Setelah lihat judulnya, lihat paragraf awal. Setelah itu kita baca cepat. Seret. Paragraf akhir kita lambatkan lagi. Kenapa? Ya, karena biasanya kita akan dapatkan gambaran umum dari cerita tadi, dari artikel tadi, dari bacaan tadi, dari judul, kemudian awal dan akhir paragraf. Biasanya seperti itu. Nah, ini kalau diibaratkan, kita seperti melihat sebuah rumah besar. Ya, wih, rumahnya besar, bagus. Nah, ini gambar Upin Ipin nih. Ya. Ya, ini siapa nih? Kalau di halusnya yang anak kembar laki-laki siapa ya? Oh, Gapin dan Najril, enggak, bukan. Oh, Ali dan Salman. Ya, baik ya. Nah, jadi kita ceritanya melihat sebuah rumah besar nih. Ya, wah rumahnya besar. Wah, bagus ya. Kemudian kita kita masuk ke dalamnya. Tapi cuma sampai halamannya doang. Oh, dari situ kita tahu. Terus kemudian kita lihat di situ misalnya ada bangunan seperti masjid di dalamnya. Oh, berarti ini yang punya orang Islam. Kemudian kita lihat lagi bangunan-bangunannya. Oh, ternyata bagus banget. Nah, berarti kita walaupun dari depan aja cuma masuk sampai halamannya, tapi kita udah tahu. Oh, itu mah punya orang kaya. Karena di situ ada masjidnya. Oh, berarti ini punya orang kaya. Dia orang soleh nih. Ya, insya Allah kalau orang kaya dan soleh itu sukses dunia dan akhirat. Gitu. Jadi kita nggak ngelihat semuanya, cukup di depannya aja. Nah, itu dengan skimming. Jadi nggak perlu ke dalam banget ya. Nggak perlu kalian lihat sampai kamar mandinya. Ini di kamar mandinya ada kerannya apa enggak ya? Nggak perlu. Cukup lihat dari depan, kalian bisa dapat kesimpulannya. Nah, kemudian yang berikutnya, ini yang kemudian terakhir. Ya, yang kemudian sebenarnya ada banyak tips ya. Tapi ini yang jadi inti pembicaraan kita untuk hari ini, yaitu bacalah kalimat atau topik atau pokok pikiran atau inti dari bacaan di tiap paragrafnya. Ya, pokok pikiran itu apa sih? Kalimat inti dari setiap paragraf. Paragraf udah tahu semua ya. Kalimat yang Kalimat yang tersusun kemudian membentuk sebuah paragraf. Itu
Kemudian biasanya untuk mendapatkan gambarannya, pokok pikiran itu ada di awal paragraf, kalimat awal paragraf atau akhir paragraf. Awal saja atau akhir saja. Jadi kita nggak perlu baca panjang-panjang, lihat awalnya. Penjelasannya apa sih? Nah, setelah itu kemudian kita akan tahu apa itu pokok pikiran dari pokok pikiran dari suatu bacaan, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Boleh, yang mau bertanya? Enggak? Kenapa? Ada yang mau ditanya? Boleh, buka mic-nya. Gimana? Ya sok dibuka mic-nya nggak apa-apa. Buka mic-nya dulu, kemudian kalau ada yang mau tanya silakan tanya. Najmi belum ada nih ya. Ya, teman-teman yang lain juga masih banyak yang belum masuk nih. Ada 17 siswa insya Allah yang sudah hadir. Oh iya, jangan lupa isi absennya ya, ada di Telegram atau di Google Classroom. Oke, nanti untuk baik ya, keputus lagi. Makasih banyak. Baik, ada yang mau ditanyakan mungkin anak-anakku sekalian? Ya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Boleh? Kita akan lanjutkan pertemuannya nanti. Sepertinya ini udah 2 kali habis Zoom-nya. Enggak? Oh, udah ya kemarin ya. Ya, siapa ketuanya? Oke, baik. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Untuk pertemuan berikutnya nanti minta tolong ketua sekretaris dan bendahara untuk ngajak teman-teman kalian supaya bisa on. Kalaupun nggak bisa on, karena ada alasannya nggak apa-apa ya. Mungkin kalian punya grup anak-anak yang kalian bisa saling tanya, tegur sapa langsung ya. Gitu. Mut, adanya udah pulang belum, Mut? Oh, udah, alhamdulillah. Sehat ya, Mut, adanya ya, Mut. Oke, mangga sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, berarti untuk pembelajaran kita untuk hari ini dicukupkan dulu ya, insya Allah. Anak-anakku sekalian, ada tugas buat kita semua. Nanti tolong siapkan 1 buku bacaan, ya, 1 buku bacaan. Kemudian kalian boleh baca buku apa aja. Nanti udah ada di Google Classroom ya, insya Allah tugasnya. Jadi kalian cari baca buku bacaan 1. Kalau itu adalah buku novel boleh. Kalau itu buku seperti kumpulan cerita boleh, gitu ya. Untuk sementara tidak pakai komik dulu ya, untuk sementara. Kenapa? Karena kalau komik kan bergambar ya. Jadi kita fokus ke buku bacaan dulu. Insya Allah suatu saat nanti nggak apa-apa. Jadi gitu. Jadi nanti tolong cari buku bacaan, utamakan yang Islami tentunya bacaan kita. Kemudian kalau dia kumpulan cerita, ambil 1 cerita di dalam buku tersebut. Ya misalnya tadi yang kayak Hafiz bilang, misalnya kisah Bilal bin Rabah misalnya, set di belakangnya ada kisah Abu Bakar As-Siddiq, set gitu. Kita ambil 1 aja. Nah, dari 1 cerita itu kita coba simpulkan apa sih inti dari ceritanya Bilal bin Rabah tadi. Gitu. Ya. Pak, kalau misalnya novel gimana, Pak? Bukunya panjang. Ambil 1 bab saja atau 1 bagian saja, 1 chapter aja. Nanti dari 1 chapter itu kalian ceritakan inti dari chapter ini, misalnya chapternya bercerita tentang Jakarta pagi ini gitu misalnya. Nah, di Jakarta pagi ini tuh dia ceritakan kurang lebih 5 lembar misalnya. Nah, dari 5 lembar itu apa sih yang pengen dia gambarkan? Oh, ternyata
waktu itu keadaan Jakarta masih sangat hijau. Ternyata di Jakarta itu belum banyak polusi misalnya kayak gitu. Jadi intinya nggak perlu banyak-banyak dan nggak perlu panjang-panjang. Jadi besok di pertemuan di hari Jumat nanti ya. Di hari Jumat nanti kita ngambil bahasa Indonesia lagi. Bukunya sudah ada, kalian tunjukkan. Pak, ini bukunya Pak. Gitu. Atau kalian boleh laporkan di Google Classroom nama bukunya apa. Kemudian nanti dan seterusnya ada keterangan di situ boleh diisi. Nah, nanti kita akan coba belajar. Ya, nggak apa-apa. Kita kan ngumpulin di Google Classroom soalnya. Biar rapih nilainya nanti. Oh iya, anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran kita kan tidak ada PH ya, yang kemarin Bapak sampaikan. Jadi nilai-nilai kita diambil dari keaktifan, kemudian dari kuis yang dikerjakan. Kuis itu tugas-tugas yang dikerjakan. Jadi kalau PH-nya sendiri nggak ada. Tapi kalau kuis dan tugas-tugas yang diberikan, tolong dikerjakan. Nanti kita akan ambil dari sana. Ya, seperti itu. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada ya? Ya baik ya. Kalau gitu nggak apa-apa deh. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Insya Allah. Jangan lupa yang belum sholat duha dulu. Yang belum tilawah, silakan tilawah dulu. Hafalannya juga terus dikerjakan ya. Yang benar datangnya dari Allah. Yang salah dari Bapak pribadi. Mudah-mudahan pertemuan kita bisa membawa manfaat buat kita, baik di dunia kita maupun di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Bapak kasih waktu 5 menit buat ngobrol dulu boleh. Yang mau tegur sapa sama temennya.